Oke, halo semuanya. Jadi kita bakal belajar chapter 20. Ini merupakan TM ke-14 dari Financial Management. Jadi chapter 20 ini kita bakal belajar Corporate Risk Management. Jadi nggak jauh-jauh dari manajemen risiko. Oke, nah ini ya, 5 langkah proses manajemen risiko perusahaan. Nah, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi dan memahami risiko-risiko utama perusahaan. Jadi, mengidentifikasi risiko dalam berkaitannya untuk memahami faktor-faktor yang memicu volatilitas arus kas perusahaan. Jadi contohnya demand risk, ataupun commodity risk, kemudian risiko di negara itu, atau operational risk, bahkan kalau dia sifatnya international business itu dia pasti berhadapan dengan foreign exchange risk. Nah, untuk mengetahui risiko yang bisa kita kendaliin atau enggak itu di langkah kedua, itu kita harus identifikasi dulu kira-kira risiko-risiko apa aja yang bakal mempengaruhi perusahaan. Nah, kemudian di step kedua ketika kita udah identifikasi, baru kita menentukan mana sih jenis risiko yang dapat perusahaan terima, yang artinya dapat dikelola sendiri oleh perusahaan, mana risiko yang harus dialihkan. Nah, untuk pengalihan risiko ntar ada toolsnya nih. Toolsnya ada 3, ntar yang kita lihat di slide selanjutnya. Nah, contohnya perusahaan eksplorasi dan pengolahan minyak dan gas secara historis memilih untuk menanggung risiko fluktuasi harga minyak dan gas. Oleh karena itu, beberapa perusahaan telah memilih untuk secara aktif mengelola risiko. Nah, gini. Jadi, untuk perusahaan minyak dan gas itu secara historis itu mereka menanggung sendiri risiko fluktuasi harga minyak dan gas gitu. Nggak dialihkan menggunakan tools gitu. Nah, langkah ketiga, kita menentukan berapa banyak risiko yang dapat ditanggung, ya kan? Karena untuk menanggung risiko kita harus melihat cost dan benefitnya. Karena ya tadi risiko itu nggak bisa sembarangan aja. Untuk mengelolanya kita juga ada cost di sana, dan ada nggak benefit yang kita dapatkan atau perusahaan dapatkan kalau kita ngelola risiko tadi gitu. Nah, ini kurvanya teman-teman. Jadi ini ya, untuk yang low risk, jadi misalkan ada kemungkinan resiko yang terjadi itu ada resiko yang lemah, expected cash flow kita tuh sebesar 58,34 nih. Dengan standar deviasi atau kemungkinan meleset itu plus minus 3,14 million atau 3,14 juta dolar. Kemungkinan kemungkinan dari resikonya enggak terkelola dengan baik itu 0%. Nah, jadi ketika dia low risk itu kemungkinan besar bakal dapat terkelola oleh perusahaan, tapi ada standar deviasi sebesar 3,14 juta. Nah, makanya di sini range-nya juga nggak terlalu jauh ya cash flow-nya, karena ya tadi dia standar deviasinya nggak terlalu jauh. Jadi dia fokus di satu titik di sini. Di sini misalkan ya kita tarik bawah ini 58,34 di sini. Nah, untuk yang kedua, itu aku ganti aja warnanya, kita ke medium risk. Medium risk di sini, expected cash flow kita itu lumayan tinggi loh, sebesar 51 juta. Ya kan? Nah, tapi yang medium risk ini, yang hijau ini ya, medium risk ini memiliki standar deviasi sebesar 12,33 juta. Nah, jadi itu bisa jadi kita 61 ditambah 12,33 berapa nih? 70-an ya, ataupun nanti bisa jadi 61 dikurang 12,33 juta. Nah, probabilitas yang tidak dapat terkelolanya itu sebesar 11,46%. Ini kalau kasusnya medium risk. Kemudian yang terakhir ada high risk. Oke. Yang high risk ini ya. Nah, high risk itu expected cash flow kita paling tinggi 66,81, tapi standar deviasinya plus minus 21,44 juta. Standar deviasi juga yang paling tinggi, makanya kurvanya cenderung melebar. Beda sama yang low risk yang cenderung padat di satu tempat gitu. Nah, dan kemungkinan enggak terkelola dan baik risikonya itu sebesar 16,53%. Dan jadi bisa kita lihat, semakin tinggi risiko yang berada di perusahaan ambil, itu semakin tinggi expected cash flow-nya. Berarti benefit yang bakal diterima oleh perusahaan juga semakin tinggi. Tetapi di sini sekali lagi ingat ada peluang nggak terkelolanya. Berarti di sini cost-nya perusahaan untuk gimana caranya biar ngelola risiko tadi dengan baik. Makanya ada namanya analisis cost dan benefit-nya. Nah, sesuai ya dengan konsep manajemen keuangan bahwa high risk, high return. Makanya semakin tinggi risiko, semakin tinggi juga expected cash flow-nya.
Oke, kita lanjut step keempat. Setelah kita memilih dan menentukan risiko apa aja yang kita terima, baru kita menyatukan risiko tadi ke keputusan dan proses perusahaan. Jadi proses dari perusahaan tadi harus mengimplementasikan suatu sistem untuk pengendalian risiko tadi, ya kan? Karena kita udah mau memilih, ada risiko yang kita ambil, ya risiko tadi harus kita implementasikan ke kebijakan perusahaan. Jadi kebijakan tadi harus mencakup cara pengelolaan risiko perusahaan. Nah, contohnya, untuk risiko yang akan dialihkan, perusahaan harus menentukan suatu alat yang tepat untuk mengalihkan risiko. Jadi seperti membeli polis asuransi. Jadi kalau tadi ada beberapa risiko yang kita ambil, dan bakal ada risiko yang kita alihkan. Risiko kita alihkan tadi seperti yang aku bilang di slide sebelumnya, itu ada toolsnya teman-teman. Toolsnya itu ada 3 yang kita bahas di sini. Yang pertama, asuransi. Yang kedua itu hedging atau lindung nilai. Dan yang terakhir instrumen derivatif. Nah, ini ntar kita bahas satu-satu, aman. Oke, jadi seperti ini step 4. Kemudian kita ke last step. Itu ya ketika kita udah mengimplementasikan suatu kebijakan, langkah terakhir adalah memonitoring dan mengelola atau mengawasi. Kita harus mengawasi efektif nggak masih keputusan kita terhadap risiko-risiko tadi. Kalau sekiranya udah nggak efektif, bisa jadi nanti risikonya bakal meledak gitu loh, maksudnya bisa meledak dan membahayakan si operasional perusahaan. Nah, makanya harus dimonitor terus. Dan kalau ada suatu miss, kita kelola lagi, kita evaluasi lagi gitu. Oke, sekian step dari pengelolaan risiko. Kemudian kita masuk ke sebab kedua, mengelola risiko dengan kontrak asuransi. Nah, ini asuransi merupakan tools yang pertama ketika kita mau mengalihkan risiko ke pihak ketiga. Jadi asuransi itu metode pengalihan kerugian dari perusahaan ke pihak ketiga dengan membayar premi. Jadi istilahnya kita ada trade-off di sini antara biaya premi dan keuntungan yang didapat karena terhindar dari peluang kerugian, ya kan? Jadi trade-off-nya kita ngeluarin uang berupa premi asuransi, tapi kita mendapatkan keuntungan. Keuntungannya dari mana? Ya kita bisa terhindar dari kerugian gitu loh. Itu maksudnya prinsip asuransi. Nah, asuransi itu pun banyak jenisnya teman-teman. Jadi nggak sembarangan perusahaan langsung bisa memilih asuransi. Jadi di sini ada type of risk dan type of insurance contract. Nah, jadi ketika resiko yang mungkin terjadi di perusahaan itu adalah kerusakan properti perusahaan, mungkin karena kebakaran atau badai dan ataupun vandalisme, itu si perusahaan bisa mengambil property insurance. Nah, ketika perusahaan itu kemungkinan bakal mengalami kerugian akibat adanya tutup sementara, mungkin tutup sementaranya karena kebakaran ataupun karena insured peril, itu si perusahaan bisa mengambil business interruption insurance. Nah, kemudian yang ketiga itu ada loss of income. Jadi kerugian yang disebabkan oleh karenanya udah tidak mampunya atau mungkin ada yang meninggal. Pegawai yang bisa dibilang dia memegang posisi strategis perusahaan. Nah, dengan meninggalnya atau ketidakmampuannya lagi pegawai strategis tadi, itu menyebabkan perusahaan tadi mengalami kerugian. Nah, itu bisa kita mengambil key person life insurance. Kemudian kerugian diakibatkan karena officer dan director perusahaan, itu kita bisa mengambil director and officer insurance. Dan loss karena on the job injuries atau loss ya karena pegawai mengalami cedera ataupun kecelakaan selama kerja, itu kita bisa mengambil asuransi worker compensation insurance. Nah, untuk yang worker compensation insurance itu kalau nggak salah ya di peraturan di Indonesia itu harus diwajibkan, apalagi kayak buruh-buruh yang benar-benar terjun ke lapangan dan teknis sifat kerjanya. Dan ya itu tadi resiko kecelakaannya sangat tinggi, makanya perusahaan diwajibkan memberikan kompensasi berupa asuransi tenaga kerja gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke hedging, mungkin di video selanjutnya biar videonya nggak kepanjangan ya. Jadi stay tune.